kabarnya nih? Mbak Lia harap adik-adik dan keluarga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Wah, senang sekali nih. Hari ini Mbak Lia akan menemani adik-adik untuk menghayati minggu ketiga menjelang perayaan hari Natal. Wah, siapa yang gak sabar untuk merayakan Natal? Wah, sama nih, Mbak Lia juga gak sabar. Tapi hari ini Mbak Lia mau berbagi renungan singkat untuk kita semua. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan untuk mendengarkan renungan singkat hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau membimbing kami, Engkau memberkati kami anak-anak Tuhan untuk kami boleh mendengarkan renungan singkat hari ini dengan baik. Kami boleh belajar bersama dan kami boleh menghayati bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, renungan singkat kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Mbak Lia mau tanya dulu nih, siapa yang tadi memperhatikan saat di gereja, saat ibadah pagi, ada berapa lilin yang dinyalakan? Ayo, siapa yang ingat? Nah, betul sekali adik-adik, ada 3 lilin berwarna ungu yang menyala pada pagi hari tadi di gereja. Nah, artinya apa sih adik-adik? Kok 3 lilin yang dinyalain? Nah, betul sekali, 3 lilin itu artinya kita sudah memasuki minggu Advent ketiga. Dan minggu depan kita akan menyalakan 1 lilin lagi yang berwarna merah muda, yang berarti apa? Berarti minggu penuh sukacita karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, semua pasti senang ya. Nah, adik-adik, hari ini kita masih akan membahas tentang cerita dari Maria. Kita akan melanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik masih ingat gak ya cerita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Nah, Mbak Lia sudah mempersiapkan video nih. Yuk kita mau sama-sama dengarkan dulu videonya. Kita mau sama-sama belajar dari video ini. Ceritanya, cerita minggu lalu dan cerita hari ini. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengarkan. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria
dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, minggu lalu Maria dikisahkan mendapatkan tugas yang cukup berat, yaitu harus mengandung bayi Yesus, adik-adik. Wah, padahal pada saat itu si Maria belum menikah ya. Nah, adik-adik, hal ini tentu membuat Maria sangat ketakutan karena ia takut kalau nantinya ia harus dihukum mati karena dia mengandung dalam keadaan belum menikah. Namun adik-adik, melalui malaikat, Maria mendapatkan kabar gembira bahwa sepupunya yang bernama Elisabet juga sedang mengandung. Wah, padahal nih adik-adik, Elisabet itu umurnya sudah tua. Sudah seharusnya tidak bisa memiliki anak karena usianya sudah tua. Tapi karena kuasa Allah yang sungguh hebat, sehingga Elisabet diberikan kesempatan untuk memiliki anak. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Maria pun akhirnya mengunjungi Elisabet di wilayah Hebron. Wilayah Hebron itu jaraknya sekitar 130 km dari kota Nazaret. Wah, jauh sekali ya adik-adik ya. Adik-adik ada yang tahu nggak siapa sih ibu Elisabet ini? Siapa sih Elisabet ini? Nah, Elisabet ini adalah istri dari Imam Zakaria, adik-adik. Ia memang usianya sudah tua. Ia seringkali dihina karena ia tidak bisa memiliki anak. Namun karena Elisabet ini seorang hamba Tuhan yang sangat taat kepada Allah, sehingga ia diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengandung di usia tuanya, di masa tuanya, untuk memiliki anak. Dan kelak anaknya akan kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, Elisabet yang kesehariannya sering dihina, pada saat itu ia sangat senang karena mendapatkan kunjungan dari Maria, yaitu ibu Tuhan. Nah, Maria yang saat itu datang merasa gundah, gelisah karena ia harus mendapatkan tugas yang cukup berat dari Allah, yaitu mengandung bayi Yesus. Tapi Elisabet menguatkan dan menghibur hati Maria. Nah, adik-adik, tentu kita juga pernah ya mengalami hal sama seperti Elisabet yang sering dihina, diejek, atau seperti Maria yang gundah, gelisah, dapat tugas yang baru untuk melakukan sesuatu yang baru kayak gitu. Nah, adik-adik, mungkin nggak cuma kita ya, nggak cuma adik-adik di sini, mungkin orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita sering merasakan hal yang sama ya, diejek atau dihina, gelisah. Nah, tapi adik-adik, kita nggak perlu khawatir karena kita nggak sendirian. Nah, adik-adik bisa nih datang ke teman, ke sahabat untuk bercerita, untuk istilahnya adalah curhat gitu ke teman-teman. Atau mungkin kita juga bisa nih menjadi
teman curhat atau teman bercerita, untuk teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang mengalami hal yang sama. Nah, begitu adik-adik, kita bisa saling bercerita, bisa saling mendoakan, dan saling menguatkan, sehingga yang tadinya sedih, yang tadinya kecewa, kita bisa kembali ceria. Siap ya adik-adik untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan untuk teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita untuk bercerita, untuk curhat gitu. Nah adik-adik, itulah sikap yang perlu dikembangkan untuk menghayati penantian kedatangan Tuhan adik-adik. Nah, sampai di sini jelas ya ceritanya. Jangan lupa untuk kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mendukung. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita singkat kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar, kami boleh mengikuti sekolah minggu untuk belajar dalam renungan singkat Minggu Advent ketiga menjelang perayaan Natal. Kiranya Tuhan untuk kami anak-anak Tuhan boleh saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung untuk orang-orang di sekitar kami, untuk teman-teman kami yang sedang gundah, sedang gelisah, ataupun mereka yang sering diejek atau dihina Tuhan. Kami boleh menjadi tempat untuk mereka bercerita, sehingga teman-teman kami Tuhan tidak lagi sedih, melainkan mereka kembali ceria. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini, renungan singkat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati agar kami boleh terus belajar Tuhan dan bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, demikian cerita renungan singkat untuk Minggu Advent ketiga. Nah, adik-adik, untuk minggu depan adik-adik ikut mama papa untuk beribadah di gereja dulu ya, karena kakak-kakak akan mempersiapkan perayaan Natal untuk sekolah minggu di tanggal 26 Desember melalui YouTube channel GKI Tegalrejo. Nah, ada yang penasaran kayak gimana ya perayaan Natal kita? Ada juga loh adik-adik bintang tamunya. Siapa ya kira-kira? Nah, jangan lupa ya adik-adik, sampai ketemu di tanggal 26 Desember. Dadah!